Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan janda bab 34. Pertemuan di rumah Ana. Ana masih terdiam 1000 bahasa. Pak Agus menatapnya dengan penuh selidik. Melihat Ana hamil besar tanpa sepengetahuannya. Seperti pengakuan pria tadi memang benar. Sementara itu, Ana masih memikirkan apa saja yang dikatakan Kaisar kepada orang tua angkatnya. Kenapa Kaisar begitu nekat mendatangi kampungnya? Apa yang sebenarnya pria itu inginkan? Ana, kenapa nggak dijawab? Apa benar dia suami kamu? Sekarang giliran Budiah yang bicara. Namanya Kaisar. Apa dia benar-benar suami kamu? Kamu sudah menikah? Ana tidak punya pilihan lain selain menjawab pertanyaan mereka. Iya ayah, ibu, pria yang tadi datang itu memang suami Ana, dan kami sudah menikah. Jeda sesaat, Ana menarik nafas dan menyentuh perut besarnya. Dan sekarang Ana sudah hamil 7 bulan. Penuturan Ana membuat ekspresi Pak Agus dan Budiah jatuh. Kekecewaan langsung menghiasi wajah mereka. Ana, ayah ingin mendengar cerita lengkapnya. Ayah harap pemikiran ayah salah. Iya, Ana tahu kok apa yang sekarang ayah pikirkan. Tapi Ana merantau ke kota bekerja cari uang halal ya. Tutur Ana sedih. Ana mengingat kehidupannya selama beberapa bulan terakhir. Banyak sekali yang terjadi. Seandainya Ana tidak memutuskan untuk mengadu nasib ke kota, Ana tidak akan pernah hamil dan bertemu Kaisar. Atau bahkan bertemu keluarga kandungnya. Ana pun membuka semuanya di hadapan sang ayah. Kesehatan ayah waktu itu menurun drastis dan Ana ke kota untuk mencari biaya pengobatan ayah. Ana bekerja sebagai waitress di salah satu restoran. Tapi hari itu Ana mengantar makanan ke hotel dan Ana dijebak ya. Ana nggak tahu kejadiannya dan yang Ana tahu, Ana sudah bersama Kaisar. Suami Ana sekarang. Ana menghela nafas dan menunduk menatap lantai. Ana ingin berkata dengan sejujur-jujurnya agar tidak menjadi beban hati. Ana minta Kaisar bertanggung jawab dan dia bersedia menikahi Ana. Mahar pernikahan kami Ana kirim untuk pengobatan ayah. Itu jawaban dari pertanyaan yang waktu itu ayah dan ibu tanyakan. Dari mana Ana mendapatkan uang sebesar itu? Pak Agus dan Budiah terkejut lagi. Jadi uang sebanyak itu yang digunakan untuk perawatan penyakit Pak Agus hingga sembuh adalah mahar pernikahan Ana. Perasaan Pak Agus jadi campur aduk. Ayah minta maaf nak. Ayah nggak tahu kalau kejadian seperti ini menimpa kamu. Ayah merasa gagal jadi orang tua. Ayah nggak perlu minta maaf. Justru Ana yang minta maaf karena sudah buat ayah dan ibu malu. Cergah Ana cepat. Ana mengulurkan tangannya dan meraih tangan Pak Agus. Mengenggamnya dengan erat. Ana minta maaf karena mungkin membawa aib untuk keluarga ini. Itu sebabnya Ana nggak pengen pulang dari kota sebelum Ana melahirkan. Ana takut ayah dan ibu kecewa. Ana menunduk dengan perasaan menyesal dan menambahkan dengan suara bergetar. Ayah dan ibu mau kan maafin Ana? Pak Agus dan Budiah menatap Ana dengan prihatin. Mereka memang sangat kecewa ketika mengetahui Ana sudah menikah tanpa restu dan pemberitahuan mereka. Meskipun Ana adalah seorang anak angkat, tapi Ana sudah seperti anak kandung mereka sendiri dan mereka menyayangi Ana dengan sepenuh hati. Namun, yang menjadi pertanyaan besar mereka, pasti sesuatu telah terjadi dalam rumah tangga Ana, sehingga Ana memutuskan pergi dan Kaisar mencari Ana ke kampung ini. Ana, ibu dan ayah maafin kamu nak. Jujur ibu kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Sudah kejadian juga kan? Ucap Budiah yang sejak tadi mendengarkan setiap penjelasan Ana dengan air mata mengenang. Ana tersenyum tipis, bersyukur orang tua angkatnya tidak menghakiminya seperti yang sudah ia bayangkan. Ayah benar maafin Ana kan? Tanya Ana sekali lagi, karena ayahnya mendadak melepaskan tangan Ana. Pak Agus hanya mengusap wajahnya dengan kedua tangan dan mengangguk. Gak ada hal yang perlu dimaafkan Ana. Lagi pula sekarang kamu sedang mengandung cucu ayah. Ayah mana yang tega pada anaknya yang sedang hamil? Ana menatap keduanya dengan haru. Terima kasih ayah ibu.
Tapi ayah ingin tahu kenapa suami kamu sampai mencari alamat rumah kita di kampung dan tanya kamu di mana. Kamu pergi dari rumah suamimu. Memangnya Mas Kaisar nggak bilang apa-apa sama ayah dan ibu? Pak Agus menggeleng. Nggak ada nak. Pas dia tahu kamu nggak di sini, dia langsung pamitan pulang dan mulai masuk. Wajahnya tertekan sekali. Ada apa Ana? Apa kalian sedang bertengkar? Akhirnya Ana juga menceritakan bagaimana kronologi dirinya memutuskan untuk kabur. Pak Agus dan Budiah terlihat shock bahwa Ana adalah seorang istri kedua dan bahkan istri pertama Kaisar berniat mencelakai Ana dan bayinya. Mereka tidak habis pikir kenapa manusia sekejam itu benar-benar ada di bumi. Namun, karmanya wanita itu keguguran, meski yang tetap disalahkan juga Ana. Hal yang membuat Ana melarikan diri dan menjauhi keluarga suaminya. Dan mungkin ini akan bikin ayah dan ibu kaget, ujar Ana dengan hela nafas panjang. Istri pertama Mas Kaisar itu keponakan ayah dan ibu sendiri, anaknya Om Sigit Pangestu, Kak Monika. Apa? Putrinya Sigit? Seru Pak Agus tak percaya. Budiah membekap mulutnya dan ekspresinya benar-benar shock. Sesempit itukah dunia ini hingga Ana dipertemukan dengan putri dari keluarga Pangestu dalam keadaan yang tidak menyenangkan? Ana menjelaskan bahwa sebenarnya pernikahan Monika dan Kaisar kala itu sudah di ujung tanduk. Itu sebabnya kenapa kecelakaan di hotel terjadi. Namun karena Monika hamil, Kaisar membatalkan perceraiannya dan sekarang Ana yang mengalah dengan mundur dari pernikahannya. Ana sudah berniat membesarkan anaknya seorang diri. Itu keputusan yang bagus Ana. Kamu masih punya ayah dan ibu di sini. Jangan kamu kembali ke rumah itu lagi. Apalagi dengan mertuamu yang jahat itu, sahut Budiah penuh penekanan. Budiah selama ini hanya menonton sinetron ibu mertua yang menzalimi menantu perempuannya sendiri. Tak disangka-sangka, putrinya kini mengalami hal yang serupa. Ana mengangguk setuju pada perkataan ibunya. Iya Bu, Ana ambil hikmahnya aja dari kejadian ini. Dan karena Ana memutuskan pergi dari rumah suami Ana jadi tahu kalau ternyata Ana nggak sebatang kara. Yah Bu, kenalin, yang Ana bawa ke rumah ini adalah keluarga kandung Ana. Dek, perhatian Pak Agus dan Budiah seketika tertuju kepada pria, wanita, dan sekarang gadis yang merupakan putri dari pasangan itu. Mata keduanya melebar dan fokus menatap pada seorang pria yang wajahnya memiliki kemiripan dengan Ana. Ana memperkenalkan kedua keluarga kandung dan angkatnya satu sama lain. Ayah, ibu, ini Om Axel, dia adik kandung kembaran almarhum ayah kandung Ana yang udah meninggal. Dan ini Tante Arumi, istri Om Axel dan putrinya Ara. Mereka udah menyelamatkan Ana saat Ana pingsan di jalan dan selama beberapa hari terakhir, Ana tinggal di rumah mereka. Perkenalkan, nama saya Axel Pak Agus. Saya sudah mendengar cerita lengkapnya bagaimana keponakan saya dirawat dengan penuh kasih sayang oleh keluarga ini, tutur Axel sambil menjabat tangan Pak Agus yang gemetaran dan dingin. Tanpa Pak Agus dan Budiah, saya pasti nggak akan pernah bisa ketemu keponakan saya. Dia hilang saat dia masih bayi. Nama aslinya adalah Gea. Gea? Pak Agus masih tidak bisa mencerna penuturan Ana. Wajahnya sepucat kertas dan tidak bisa membalas genggaman tangan Axel. Axel mengangguk. Ada insiden di masa lalu yang membuat baby G atau Gea menghilang. Ayah dan ibu kandungnya sudah lama meninggal, dan saya dan istri saya terus mencari keberadaan Gea sampai puluhan tahun berlalu. Baru kali ini kami menemukannya dengan cara yang tak terduga. Saya minta maaf harus mengatakan ini Pak Axel, Bu Arumi. Saya bukannya nggak percaya, tapi apa sebaiknya kita nggak buru-buru menyimpulkan, balas Budiah dengan suara serak. Saya dengar saudara kembar itu memiliki DNA yang hampir sama. Kita bisa tes DNA tentang kekerabatan Ana dengan Pak Axel terlebih dulu sebelum menangkap semuanya mentah-mentah. Budiah, kami sudah memastikannya dan ibu nggak perlu khawatir. Melihat foto-foto masa lalu Gea dan betapa miripnya dengan suami saya, kami 100% yakin kalau Ana adalah baby Ki, ucap Arumi dengan senyum menekankan, tanpa ada keraguan sama sekali. Detik itu, Pak Agus dan Budiah hanya bisa menganggukkan kepala mereka dengan lesu.
Rasanya masih sulit dipercaya jika Ana menikah dan menemukan keluarga kandungnya. Perlahan rasa kehilangan dan ketakutan akan ditinggalkan semakin besar. Pak Agus dan Budiah tidak bisa memiliki keturunan sehingga mereka berharap banyak kepada Ana untuk melanjutkan hidup sebagai anak dari keluarga mereka. Pak Agus dan Budiah takut jika Ana lebih memilih keluarga kandungnya dan melupakan mereka. Bagaimana jika Axel dan keluarganya akan mengambil Ana? Bagaimana jika mereka kesini untuk berpamitan dan mereka tidak pernah bisa melihat mereka lagi? Seperti yang sudah Ana duga, Pak Agus dan Budiah pasti berpikiran seperti itu. Ana akan tetap jadi Ana, anaknya Pak Agus dan Budiah, kata Ana dengan tegas. Ia berdiri dengan susah payah, lalu berjalan memutari meja, hanya untuk duduk di tengah-tengah mereka yang dan memeluk ayah dan ibunya. Selama Ana hidup, Ana nggak pernah berpikiran untuk tinggalin ayah dan ibu meskipun suatu saat Ana ketemu keluarga kandung Ana. Mana mungkin kan Ana lupa sama orang tua yang udah ngerawat Ana dan membesarkan Ana sejak kecil. Ana tuh sayang banget sama ayah dan ibu, dan hal itu nggak akan pernah berubah, bisik Ana sambil tersenyum tulus. Pak Agus dan Budiah merasa lega. Akhirnya mereka bisa melepaskan beban berat di dada mereka dan bersyukur karena Ana masih menganggap mereka sebagai orang tua. Axel dan Arumi saling bertukar senyum. Axel berdehem-dehem menginterupsi suasana haru itu, kemudian menatap Pak Agus dan Budiah dengan anggukan pelan. Dan saya selaku pamannya Kia ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menyayangi Kia seperti anak sendiri. Mungkin dari sini kita bisa menyambung tali silaturahmi tentunya sebagai keluarga.